Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fadil Zidnilman, mahasiswa Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenung sejenak. Kita hidup di zaman di mana ilmu pengetahuan dianggap sebagai sumber kebenaran yang paling bisa diandalkan. Segala hal mulai dari kesehatan, teknologi, hingga kebijakan publik semua dirujuk pada apa kata sains. Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana kalau teori ilmiah yang selama ini dianggap benar, ternyata tidak sepenuhnya benar? Apakah artinya ilmu pengetahuan itu lemah? Apakah kita harus kembali ke mitos dan asumsi lama? Justru tidak. Disinilah menariknya. Ilmu bukan soal selalu benar, tapi soal selalu bisa diperiksa. Dan dalam video ini, saya akan membahas satu contoh kasus yang menarik yang membuka ruang untuk memahami hal itu melalui lensa filsafat ilmu. Di sebuah universitas besar, ada seorang profesor yang sudah mengajar biologi molekuler selama puluhan tahun. Ia dikenal karena konsistensinya mengajarkan teori klasik tentang bagaimana DNA berperan dalam proses reproduksi sel. Teori itu sudah jadi bahan baku di berbagai penelitian, bahkan terapi gen mutakhir. Dengan kata lain, bukan sekadar ide, tapi sudah jadi pijakan praktik medis nyata. Namun, sebuah tim peneliti muda dari kampus lain menemukan data yang mengejutkan dalam beberapa spesies dan dalam kondisi lingkungan tertentu. Ternyata mekanisme produksi sel tidak bekerja seperti yang dijelaskan dalam teori itu. Mereka menemukan adanya interaksi yang jauh lebih kompleks antara DNA, protein, dan faktor eksternal. Penemuan ini memicu diskusi bahkan perdebatan. Sang profesor merasa gelisah. Teori yang telah menjadi pilar hidupnya kini dipertanyakan oleh generasi muda. Namun dengan bijak beliau membuka ruang dialog dengan berdiskusi dengan tim peneliti tersebut. Mereka tidak saling menyerang tapi membedah ulang bagaimana data dikumpulkan, bagaimana eksperimen dilakukan, dan bagaimana kesimpulan itu ditarik. Inilah titik krusialnya, bahwa ilmu berkembang bukan dari pembenaran terus-menerus, tapi dari keraguan yang sehat. Mungkin sebagian dari kita berpikir kalau teori salah ya tinggal diganti. Gampang kan? Tapi dalam dunia akademik dan lebih luas lagi dalam filsafat ilmu, hal ini jauh lebih kompleks. Sebab teori bukan hanya informasi, teori adalah hasil dari proses berpikir panjang, pengujian berulang, dan kadang bagian dari identitas seseorang. Filsafat ilmu hadir untuk membantu kita untuk memahami apa yang membuat teori dianggap salah, apa bedanya ilmu dengan sekedar opini atau kepercayaan, dan kapan sebuah teori harus diperiksa ulang. Dalam ranah epistemologi, yaitu bagian dari filsafat yang membahas tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu. Kita mengenal konsep falsifikasi. Gagasan ini dikembangkan oleh Karl Popper, seorang filsuf sains yang mengatakan bahwa teori ilmiah itu bukan tentang membuktikan benar, tapi tentang membuka kemungkinan salah. Artinya begini, teori ilmiah yang baik bukan teori yang selalu dibenarkan, tapi teori yang bisa diuji dan dibantah. Jika memang ada bukti baru yang bertentangan, jadi ketika ada data yang mengguncang teori lama, kita tidak boleh menolaknya hanya karena merasa sudah nyaman. Dengan teori yang ada, dalam kasus ini, tim peneliti muda tidak langsung menyalahkan teori lama. Mereka juga tidak sok tahu gitu. Justru mereka datang dengan semangat ilmiah yang sehat. Mereka bawa data, lalu mereka menjelaskan metode, dan mereka tetap membuka ruang pengujian ulang. Inilah yang disebut falsifikasi dalam praktik. Bukan tentang menjatuhkan orang lain, tapi menguji ulang landasan berpikir ilmiah kita. Justru ilmu sejati tumbuh dari keraguan, bukan dari pengangguran buta. Sekarang kita masuk ke ranah ontologi, yaitu tentang hakikat realitas.
Seringkali kita berpikir bahwa teori adalah kenyataan, padahal teori itu adalah model, bukan realitas itu sendiri. Teori mencoba menjelaskan dunia dengan cara yang bisa dipahami manusia, tapi di dunia nyata sering jauh lebih kompleks daripada apa yang bisa digambarkan teori. Maka wajar kalau teori harus berubah, itu bukan kegagalan, justru itu kekuatan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu adalah proses koreksi diri yang tak pernah selesai. Tapi bagaimana dengan sang profesor? Ia merasa posisi ilmunya itu digugat. Tapi alih-alih marah atau menutup diri, ia membuka diskusi di sini. Membuka diskusi di sini, kita melihat pentingnya aksiologi, yaitu nilai dan etika dalam praktik ilmu. Dalam dunia akademik, yang dijunjung bukan ego, tapi kebenaran. Ilmuwan sejati adalah mereka yang mendengarkan, meninjau ulang, dan memperbaiki kalau memang ada kekeliruan. Karena ilmu tidak boleh jadi dogma. Ilmu adalah tanggung jawab untuk bisa terus berpikir, tapi juga tetap rendah hati. Dari kisah ini saya belajar bahwa menjadi ilmuwan atau bahkan menjadi orang berilmu artinya kita harus siap untuk diuji dan harus berani bertanya apakah yang kita yakini benar masih berlaku hari ini, atau kebenaran bukan soal merasa paling tahu, tapi soal terus belajar dan bersedia mengubah pikiran saat kenyataan menunjukkan hal yang baru. Seperti kata Sokrates, aku tahu bahwa aku tidak tahu. Inilah inti dari filsafat ilmu, berpikir jernih, bersikap etis, dan selalu terbuka terhadap kemungkinan kebenaran baru. Terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan ini bisa memperluas cara kita memandang ilmu tidak sebagai sesuatu yang mutlak, tapi sebagai perjalanan akal dan nurani yang terus berkembang.